Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati Karim, NIM 2154201009, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu pertanian, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dan ragam bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam ilmu pertanian. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan saluran perumusan maksud, gagasan, pendapat, dan melahirkan perasaan dan memungkinkan untuk menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang bisa digunakan oleh sesama masyarakat. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ragam bahasa menurut Rachman 1999. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kafan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa kita, bahasa Indonesia, memiliki berbagai ragam, sehingga dalam menggunakan bahasa terkadang terus menyesuaikan dengan bidang dan keadaan tertentu. Adapun ragam bahasa Indonesia terdiri dari 4, diantaranya berdasarkan standar media, topik pembicaraan, dan cara pandang penutur. Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa yang kedua adalah ragam bahasa yang didasarkan atas media, di mana terdiri atas dua macam diantaranya ragam lisan dan ragam tulisan.
Kedua macam ragam tersebut akan dipaparkan lebih jelas di bawah ini. Ragam lisan. Pengertian dari ragam lisan sendiri merupakan unsur dasar berupa alat ucap dengan fonem yang kemudian akan menghasilkan bahasa. Ciri-ciri dari ragam lisan diantaranya sebagai berikut. 1. Tergantung oleh waktu, situasi, dan ruang. 2. Mengabaikan unsur gramatikal akan tetapi memerlukan bahasa tubuh dan intonasi suara. 3. Membutuhkan teman bicara atau orang kedua. 4. Dapat dilakukan tanpa alat bantu. 5. Berlangsung cepat. 6. Jika terdapat kesalahan dapat segera dikoreksi. Indonesia kaya akan berbagai kepercayaan, suku, budaya, dan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seluruh manusia untuk menyampaikan suatu pesan ataupun informasi kepada orang lain yang dituju. Bahasa kita, bahasa Indonesia, memiliki berbagai ragam, sehingga dalam menggunakan bahasa terkadang harus menyesuaikan dengan bidang dan keadaan tertentu. Adapun ragam bahasa Indonesia terdiri 4, diantaranya berdasarkan standar, media, topik pembicaraan, dan cara pandang penutur. Daftar ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan standar. Ragam ini terbagi atas 3 standar, diantaranya ragam standar, semi standar, dan non standar. Di antara ketiga ragam tersebut terdapat perbedaan yang didasarkan atas hubungan antar pembicara, topik yang dibahas, lingkungan saat pembicaraan terjadi, dan medium yang digunakan. Adapun ciri-ciri yang membedakan ragam standar, semi standar, serta non standar yaitu berupa imbuhan yang digunakan, penggunaan kata ganti dan kata sapaan, penggunaan fungsi yang lengkap, dan konjungsi yang digunakan. Ragam tulis. Adapun pengertian dari ragam tulis sendiri yaitu rangkaian huruf yang nantinya akan menghasilkan suatu bahasa. Ciri yang terdapat pada ragam tulis sebagai berikut. 1. Tergantung oleh waktu, situasi, dan ruang. 2. Unsur gramatikal harus diperhatikan. 3. Tanpa memerlukan teman bicara ataupun orang kedua. 4. Dalam melakukannya harus selalu memakai alat bantu. 5. Berlangsung lambat. 6. Suatu kesalahan tidak dapat secara langsung untuk dikoreksi. Tanda baca sebagai bantu. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Seperti namanya sendiri, ragam bahasa ini ditinjau dari topik yang dibicarakan. Topik pembicaraan sangatlah banyak, misalnya bisnis, agama, sains, hukum, kesehatan, sosial, dan lainnya. Adapun ragam dalam topik tersebut adalah ragam ilmiah yang memiliki karakteristik seperti berikut. 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 2. Sangat menghindari makna ganda. 3. Menggunakan kalimat yang efektif dan efisien. 4. Ketuntutan dan keselarasan pada antar posisi dan antar alinea. 5. Kata dan istilah yang digunakan bermakna lugas serta menghindari kata dan istilah. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu baku dan tidak baku. Seperti halnya ketika kita berada dalam situasi resmi, maka kita akan menggunakan bahasa baku. Sedangkan apabila di tengah pasar atau di rumah sendiri, maka kita tidak harus menggunakan bahasa baku. Namun, pengulangan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa. Seperti contohnya apabila ditinjau dari media atau sarananya, ragam bahasa terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan, 2. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur, sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyatukan berbagai bahasa Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional.
3. Simbol identitas bangsa. 4. Pemersatu antar kelompok atau etnis. 5. Pemersatu adat dan budaya antar daerah. Jenis ragam bahasa. 1. Ragam bahasa undang-undang. Ragam bahasa yang digunakan dalam pembuatan undang-undang. 2. Jurnalistik. Bahasa yang digunakan dalam media massa seperti reporter. 3. Ilmiah. Ragam bahasa yang sering digunakan dalam pembuatan karya ilmiah. 4. Sastra. Ragam bahasa yang digunakan oleh seorang sastrawan untuk membuat sastra. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi ruang serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. 6. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, hanya terbantu dengan tanda baca. Di akhir materi, saya sedikit mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bagi kalian yang masih bingung mau kuliah di mana dan mengambil jurusan apa, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Pertanian. Kampus kami juga memiliki beberapa fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, dan Fakultas Teknik. Kampus kami juga menyediakan beasiswa KIP dan bidik misi loh. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Capai cita-cita Anda bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.